Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello buddy, how's it going? Oke, semoga kabar baik semua ya teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin berbicara tentang bahasa. Nah, karena apa? Karena ada teman yang tanya, Pak, apakah boleh kita berkomunikasi dengan radio ya, itu menggunakan bahasa daerah? Saya tidak serta-merta menjawab boleh atau tidak, tetapi saya jawab bahasa yang harus dipergunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, kenapa kok demikian? Karena semua pasti ada dasarnya. Jadi untuk bahasa itu diatur dalam Permen Kominfo, Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018 ya, pada pasal 5 tepatnya, dan bunyinya sebagai berikut. Dalam menyelenggarakan kegiatan amatir radio sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, amatir radio harus menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi bagi amatir radio baik itu internasional maupun nasional ya baik nasional maupun internasional, maksudnya ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, berarti kan sudah jelas bahasa yang harus kita pergunakan adalah nomor 1 bahasa Indonesia. Nah, oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Oke, jadi kita bahas bahasa Inggris dulu ya. Nah, di luar dari peraturan menteri aja ya, kan sudah jelas itu diharuskan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Nah, oke, kita ngomong bahasa Inggris, kita ngomongnya relax saja. Nah, otomatis lah kalau kita mau ngobrol dengan teman dari negara lain, if we want to talk with friend from another countries ya, otomatis kita harus pakai bahasa Inggris, because we have a great motto. What is that? That is one world, one language. Nah, jadi kita punya motto yang hebat, yaitu satu dunia, satu bahasa. Nah, bahasa apa yang kita pergunakan? Otomatis English atau bahasa Inggris ya. Nah, karena bahasa Inggris ini termasuk universal, hampir sebagian dunia, negara-negara lain sudah ngerti bahasa Inggris. Jadi bahasa pemersatunya seperti itu. Nah, otomatis ketika kita ngobrol recuing atau DX ya, ngobrol komunikasi jarak jauh atau ngobrol dengan teman dari Australia atau Europe dan sebagainya, kita pakai bahasa Inggris. Yang saya maksud dengan kita itu adalah amatir radio dunia. Jadi karena kan kalau amatir radio di Indonesia ini kan tergabungnya dalam ORARI ya, organisasinya cuma 1. Nah, kalau di Malaysia ada 3 ya, Jepang juga ada beberapa. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di Amerika itu ARRL ya, Amateur Radio Relay League ya. Nah, oke. Jadi intinya adalah bahasa ini adalah bagaimana membuat kita semua amatir radio, amateur radio atau ham radio ya. Biasanya orang di luar itu menyebut kita sebagai amatir radio juga dengan ham radio. Itu dengan bahasa Inggris. Jadi kalau saya ngobrol dengan Amerika, Europe, itu otomatis ini Inggris. Kalau mereka pakai, misalkan saya ngobrol dengan Itali, terus mereka pakai bahasa Italia ya bukan saya yang salah, karena mereka wajib berbahasa Inggris karena kita beda negara. Kalau mereka bahasa Italia, saya bahasa Indonesia, nggak ketemu deh, kan begitu ceritanya. Nah, jadi ada satu moto ya, itu yang memang dipergunakan di seluruh dunia. Nah, itu untuk bahasa Inggris. Jadi kita bicara realita, bicara situasi tentang amatir radio. Nah, di samping peraturan yang sudah mengharuskan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang mengapa kita harus berbahasa Indonesia. Ya, kenapa kita harus berbahasa Indonesia? Saya yakin teman-teman sudah tahu jawabannya, tetapi sengaja saya bahas lagi di sini karena itu tadi, kadangkala ada yang sudah lama tanpa sadar dia mempengaruhi orang yang baru bergabung tanpa sadar. Nah, begini yang saya maksud. Jadi begini, kita umpamakan kita komunikasi radio di high frequency ya, atau di HF atau di ICF. Nah, jadi kalau HF itu kita spell in English itu ICF atau high frequency.
katakanlah di 40 meters band atau di band 40 meter ya. Nah, di satu frekuensi. Di band 40 meter itu kalau siang pagi itu cenderung khusus di Indonesia ya ini, itu bisa komunikasi dengan Kalimantan, bisa komunikasi dengan Sumatera, bisa Bali, ya Sulawesi bahkan ya. Nah, seperti itu. Nah, coba bayangkan ketika pada satu frekuensi kita sedang ngobrol dengan beberapa teman yang alokasinya di Pulau Jawa dan kita berbahasa Jawa. Nah, kebetulan kebetulan ada beberapa teman lain yang mungkin mendengarkan. Nah, jadi ingat teman-teman, ketika kita sedang berkomunikasi by radio dengan menggunakan radio ya, komunikasi radio, itu kita harus berasumsi bahwa kita ngobrol ini bukan hanya berdua bertiga teman kita tadi, tetapi berasumsi selalu ada yang mendengarkan kita di luar orang yang sudah ngumpul pada frekuensi. Jadi entah itu ada berapa orang yang mendengarkan, kita harus berasumsi demikian. Entah mereka akan join atau nggak join. Nah, jadi misalkan ya ada teman dari Sumatera ya, kebetulan nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, sedangkan mereka mau join. Nah, tapi bagaimana mereka mau join kalau yang sedang ngobrol di sini itu bahasa Jawa? Nah, sedangkan dia juga merasa bahwa aturan yang diwajibkan, ini wajib ya, namanya sudah peraturan menteri, itu berarti nggak bisa ditawar, wajib. Itu adalah bahasa Indonesia. Dan kelebihan dari band 40 meter dengan antena sederhana aja, kita punya kans untuk komunikasi antar pulau. Dan ingat teman-teman, negara kita adalah negara kepulauan, archipelago ya. Nah, otomatis negara kita terdiri dari kita mempunyai 5 pulau besar dan beribu pulau kecil. Nah, otomatis kita punya beribu suku. Nah, beribu suku bangsa dan juga beribu bahasa mungkin bahkan. Dan itu semua dengan Sumpah Pemuda ya, kita dipersatukan menjadi bangsa Indonesia. Kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Itulah hebatnya bahasa Indonesia. Ini agak menggok dikit tapi paling tidak harus kita pahami. Hebatnya bahasa Indonesia menyatukan beratus atau beribu bahasa tadi untuk saling berkomunikasi, untuk kita saling memahami. Nah, ini meskipun sudah paham tapi patut kita hayati dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apakah kita nggak boleh pakai bahasa daerah sama sekali? Ya, kalau kita berbicara aturan itu mutlak ya, tetapi kita istilahnya itu segala sesuatu kan harus fleksibel ya, atau luwes. Nah, jadi kita harus tetap sociable ya, jadi ramah juga ya. Nah, saya kira sekali waktu dicampur sedikit dan sebagainya, atau karena banyak juga bahasa daerah yang sudah dipahami oleh seluruh teman-teman di Indonesia ya. Nah, ini contohnya bahasa yang paling umum itu adalah bahasa Jakarta, Betawi. Nah, otomatis kita bisa lebih memahami. Jadi intinya begini, intinya kalau bisa itu memang bukan kalau bisa, intinya bagaimana kita membiasakan berbicara di radio, komunikasi radio ya, itu dengan bahasa Indonesia. Meskipun kita dengan guyon apapun ya, nah nanti terselip bahasa daerah yang dipahami, saya kira nggak masalah. Jadi bukan berarti wah harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu memang iya, tapi ada satu hal di amateur radio, kita sering guyon ya, menghilangkan stres, jenuh, tetapi minimal bahasa Indonesia itu kita pergunakan bahasa Indonesia itu untuk agar kita berkomunikasi antar daerah ya. Jadi khususnya kalau kita komunikasi di high frequency ya, jadi teman-teman mau nggak mau harus ya, coba bayangkan misalkan ada satu frekuensi yang kebanyakan orang Jawa, ada satu frekuensi yang kebanyakan orang Kalimantan, atau ada satu frekuensi yang kebanyakan orang Papua. Mereka pakai bahasa daerahnya masing-masing. Kita jadi terkotak-kotak, nggak lucu deh. Ya, jadi
kadangkala itu begini, orang yang lama ya Allah sudah amatir nekek istilahnya ya. Wah, justru mereka itu berbahasa Jawa. Nah, otomatis orang yang baru join karena mereka berbahasa Jawa mau nggak mau juga menjawab dengan bahasa Jawa. Apalagi ini orang baru. Nah, karena orang baru kan sungkan. Oh, berarti nggak apa-apa bahasa Jawa. Nah, ini jadi suatu pengajaran yang sebenarnya salah. Tapi karena mereka lupa bahwa harusnya dia memberi contoh, jadi akhirnya menyesatkan gitu. Ini saya nggak nyindir siapa-siapa, tapi karena ada pertanyaan, terus bahkan ada yang istilahnya mengeluh ya, mengeluh sampai dia bilang begini, coba kami pakai bahasa kami, belum tentu teman lain juga akan ngerti, ya otomatis lah. Nah, jadi sebaiknya teman-teman yang komunikasi di high frequency upayakan dengan bahasa Indonesia ya, meskipun tidak harus kaku, tidak harus saklek. Karena nanti saya ke depan juga akan bahas, karena ada juga pertanyaan lagi nih, Pak, kalau ngobrol pakai volsen resmi jadi nggak asik. Nah, tapi itu nanti next di video yang lain. Setelah ini di next video saya akan bahas itu. Nah, sekarang saya ingin tuntaskan masalah bahasa. Nah, itu untuk di high frequency. Nah, bagaimana dengan di 2 meter? Di band 2 meter atau 2 meter band ya. Ada satu kemakluman, tetapi ingat kalau kita bicara aturan pasti mutlak harus diikuti. Tapi realitanya dan yang terjadi, karena kadang-kadang aturan tanpa tindakan ini juga repot ya. Kayak aturan tanpa tindakan. Nah, tindakan katanya butuh pelaporan, tapi kita nggak bahas itulah. Kita bahas yang simple dan realistis, yang simple dan memang sudah kenyataan. Nah, biasanya di komunikasi di VHF ya, atau VHF di band 2 meter itu cenderung memang lebih terbatas karena jangkauannya termasuk lokal ya, kurang lebih cuma 200 km ya. Nah, mungkin ada yang jauh bisa, tapi cuma 1-2 karena lokasi stasiun radionya cukup bagus, tidak terhalang gunung dan sebagainya. Nah, memang kalau khusus di 2 meter itu kebanyakan orang-orang itu cenderung menggunakan bahasa daerahnya masing-masing meskipun campur-campuran ya. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau kita di situ juga harus berlatih dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu pasti. Tetapi kalau kita bahasa gaul, bahasa Indonesia guyon, it's okay gitu. Karena intinya kita di komunikasi amatir radio itu minimal kita bisa menguasai segala hal, minimal kita berlatih diri termasuk bagaimana kita berbicara ya, berbicara dengan saat serius, saat harus berbicara dengan formal, saat bicara dengan informal atau guyon. Nah, kita bedakan. Memang di 2 meter band atau di band 2 meter itu memang kadang dimaklumi karena biasanya antar lokal, jadi lokal Jawa ya Jawa semua. Nah, tapi ingat, kadangkala ada stasiun mobile atau ada orang yang pindah dari luar pulau yang nggak paham. Nah, kalau nggak paham akhirnya kan jadi bingung, nggak ngerti. Nah, intinya begini, tetap kalau ada pertanyaan itu, kalau kita beracu harus tetap pada peraturan menteri. Kalau sudah peraturan berarti mutlak itu yang kita lakukan. Tetapi realita dan kita tidak semata-mata saklek. Kalaupun kita mau guyon ya oke lah, guyon dalam bahasa daerah, guyon pun juga pasti ada etikanya ya, kepada yang lebih tua, yang lebih muda dan sebagainya. Tapi itu nanti kita bahas nanti. Jadi kalau soal bahasa di 2 meter kita berlatih komunikasi. Nah, setelah itu kita menginjak ke high frequency, ke antar pulau, bahkan ke antar negara. Kita pelan-pelan untuk bagaimana berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik. Yang baik itu juga supel aja ya, dalam arti nggak harus kaku, tapi relax. Setelah kita kenal kita bisa guyon. Nah, demikian juga dengan komunikasi luar negeri. Otomatis kita harus berbahasa Inggris. Nggak mungkin kita ngobrol sama orang Amerika yang nggak pernah tinggal di Indonesia bisa bahasa Indonesia, kan nggak mungkin. Makanya di situ di peraturan menteri jelas berbahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Maksudnya Inggris itu untuk komunikasi dengan luar negeri ya.
Nah, komunikasi luar negeri pun juga begitu. Kalau kita sudah kenal, kita ngobrol, kadang kita juga bisa guyon. Kayak suatu ketika pernah ya saya ngobrol dengan orang Australia, ternyata dia cerita kalau dia juga punya pacar ya di Indonesia. Ya nggak tahu dia masih bujang apa enggak, saya nggak begitu tanya, tapi dia sekedar cerita, kita ketawa-ketawa. Dalam arti guyon itu juga pasti ada etika, seperti kita bicara dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda dan sebaliknya. Nah, jadi intinya teman-teman yang mungkin baru join di high frequency ya, kalau yang di lokal aja saya yakin Anda sudah lebih familiar, jadi sudah lebih akrab. Nah, yang jelas ada acuan aturan menteri, seguyon sebagaimanapun Anda sudah bisa membedakan antara teman sejajaran dan sebagainya. Nah, suatu ketika Anda menambah band ya, Anda bekerja di high frequency di 40 meters band, Anda di band 40 meter, terus Anda ketemu seorang yang mungkin sudah lama di situ. Nah, dia berbahasa Jawa misalkan, ini misal aja, berbahasa Jawa halus, Anda jawab saja dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau baru kenal itu biasanya kan sopan. Setelah kenal baik baru guyon kan gitu. Nah, Anda jawab aja dengan bahasa Indonesia karena itu memang yang disarankan. Kenapa? Ya justru Anda mempengaruhi orang yang merasa sudah lama di situ untuk tetap berpegang pada aturan. Karena apa? Nanti teman-teman kita yang di daerah lain nggak ngerti kalau kita jawab dengan dia bahasa Jawa halus, terus kita jawab juga mau kita santun atau sopan ya, tapi akhirnya menyengsarakan teman-teman yang lain. Dan kadang-kala kalau ada yang baper, itu jengkel. Ini pernah, saya nggak mau cerita, tapi saya yakin ada beberapa teman yang pernah mengalami ada yang baper cerita, dan itu nggak salah karena sudah jelas. Nah, jadi bagi teman-teman amatir radio of Indonesia, jadi teman-teman radio atau anggota orari, karena amatir radio di Indonesia itu wajib jadi anggota orari, sebaiknya kita pergunakan bahasa Indonesia. Kita biasakan, kita latih, meskipun luas ya. Jadi setelah kita kenal ada guyon, ada sedikit selipan, jadi di situ disebutkan minimal teman-teman yang lain itu paham. Nah, saya bilang kalau kita berbicara aturan pasti mutlak, tetapi di luar itu realita masih mending kalau Anda tetap menerapkan dengan bahasa Indonesia sehingga dapat dimengerti teman-teman kita di seluruh Indonesia. Nah, jadi nggak ada yang baper, asik, semua pada ngerti, semua join, dan jadi persahabatan yang istimewa. Oke, jadi itu aja dulu yang saya sampaikan. Next saya juga pengen ngobrol, ada lagi pertanyaan tapi next video ya. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.